Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Najmuddin LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syifa Utami Hairunisa selaku moderator dan juga pemateri yang pertama, serta rekan saya Erlinda Soekarno Putri selaku pemateri yang kedua. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena global yang melanda seluruh dunia. Globalisasi dicirikan dengan keterbukaannya dalam perdagangan jasa, barang, aliran modal, dan mobilitas masyarakat antar negara dan budaya. Globalisasi ekonomi juga merupakan suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam suatu sistem ekonomi global. Salah satu bentuk globalisasi ekonomi ditandai dengan meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi ekonomi. Dampak positif dari globalisasi ekonomi yang pertama yaitu membuka mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Yang kedua, mendorong ekonomi dunia terus tumbuh secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatnya pendapatan negara dan menurunnya angka kemiskinan dunia. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Yang kedua, memicu terjadinya kerusakan lingkungan karena meningkatnya aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Dan yang terakhir, kesenjangan pendapatan antar warga dalam satu negara. Materi yang kedua yaitu liberalisasi perdagangan dan proteksi. Adapun pengertian liberalisasi perdagangan dan proteksi yaitu liberalisasi perdagangan adalah praktik untuk mendorong perdagangan barang dan jasa secara bebas antar negara. Hal ini dilakukan melalui penghapusan atau perusakan atau hambatan pada perdagangan barang dan jasa. Menurut Profesor Dr. R. Hendra Halwani, MA, dalam buku Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi tahun 2005, menyatakan bahwa proteksi merupakan upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam waktu tertentu. Perkembangan liberalisasi perdagangan. Perkembangan liberalisasi perdagangan terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode merkantilisme. Berkembang pada abad ke-16 dan ke-17 adalah merkantilisme, di mana kegiatan ekonomi harus dipusatkan pada upaya memperoleh sumber daya atau kekayaan wealth sebanyak mungkin guna mendukung kekuatan politis maupun militer. Yang kedua, ada zaman keemasan perdagangan bebas. Pada tahun 1815 hingga saat meletusnya Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914, periode ini merupakan periode perdagangan dunia berjalan dengan menganut paham liberal, di mana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya di bidang di mana terdapat keunggulan komparatif. 3. Ada fragmentasi dan disintegrasi di Eropa. Sistem perdagangan internasional yang menitik beratkan pada landasan liberalisme mulai mengalami fragmentasi selama 1 abad setelah mengalami era keemasan dari tahun 1914 hingga 1945. Kebijaksanaan distortif yang mengarahkan perekonomian kepada kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar. Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 hingga berakhirnya Perang Dunia ke-2 tahun 1945 merupakan periode disintegrasi karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman keemasan perdagangan internasional ataupun sistem alternatif yang lebih baik.
Macam-macam bentuk proteksi. Bentuk proteksi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif barier, yaitu tindakan pengenaan bea impor tinggi atas mata dagangan hasil industri yang akan diimpor, disebabkan karena sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Yang kedua ada bounties payment, yaitu pemberian subsidi kepada industri dalam negeri agar mereka dapat menurunkan harga jual barang-barang yang dihasilkan mereka. Yang ketiga ada non-tarif barier, yaitu berupa tindakan-tindakan atau peraturan-peraturan seperti larangan impor, pembatasan impor kuota, pengaturan tanda niaga, pajak khusus, dan sebagainya. Yang keempat ada bantu biaya research and development, yaitu penelitian dan pengembangan terutama dalam penggunaan bahan baku dan sumber-sumber dalam negeri lainnya. Poin ketiga, faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja atau sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia sangat penting, yaitu sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai pengusaha yang mengombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada modal. Tingkat pembentukan modal yang rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah. Dan tingkat produktivitas yang rendah tersebut disebabkan oleh modal yang masih rendah. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi adalah salah satu faktor penentu bagi kenaikan atau penurunan perekonomian dan pembangunan ekonomi. Dikarenakan dengan penguasaan teknologi yang baik akan memudahkan suatu negara dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.